Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis perusahaan dengan menggunakan metode DCF pada sektor material untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ekonomi Islam. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Neng Inka Najilah Fauzia dengan NIM 2108204067. Kemudian ada Aididah dengan NIM 2108204068 dan ada Intan Tresna dengan NIM 2108204075. Indah Kiat Pulp dan Paper Tbk atau INKP. INKP didirikan tanggal 7 Desember 1976 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1978. Kantor pusat Indah Kiat terletak di Sinarmas Land Plaza, Menara 2, Lantai 7, Jalan MH Tamrin nomor 51, Jakarta. Pabrik ini berlokasi di Tangerang dan Serang, Jawa Barat, serta di Perawang, Riau, Indonesia. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan INKP adalah di bidang industri, perdagangan, ketambangan, dan kehutanan. Kegiatan usaha utama Indah Kiat adalah bergerak di bidang industri kertas budaya, pulp, dan kertas industri. Saat ini, Indah Kiat memproduksi bubur kertas atau yang disebut dengan pulp, berbagai jenis produk kertas yang terdiri dari kertas untuk keperluan tulis dan cetak, kertas fotokopi, dan kertas industri. Indah Kiat Pulp dan Paper Tbk beroperasi di bawah brand Asia Pulp dan Paper. Merek-merek Asia Pulp dan Paper yang terkenal meliputi One, Arcadia, BLC, Bola Dunia, Paperline, dan lain-lain. Pada tahun 1990, INKP memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham INKP atau IPO kepada masyarakat sebanyak 60 juta dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham dengan harga penawaran Rp 10,600 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 16 Juli 1990. Selanjutnya adalah hasil perbandingan evaluasi saham dengan metode DCF dan MOS beserta rasio keuangannya. Di sini terdapat 3 emiten, yaitu INKP, TKIM, dan FASW. Untuk RIS INKP pada tanggal 1 November 2021 adalah Rp8.325, sedangkan untuk TKIM berbeda sedikit, yaitu Rp8.100. Dan untuk FASW berbeda cukup jauh, yaitu Rp7.600. Untuk MOS INKP 27% dan termasuk undervalued. Untuk TKIM juga termasuk undervalued dengan MOS 19%. Sedangkan untuk FASW itu termasuk overvalued dengan MOS minus 97%. Sedangkan untuk ROE INKP 12,48%, TKIM 14,52%, FASW 14,14%. Dan untuk DER, perusahaan dengan kode INKP 86,98%, TKIM 90,64%, dan FASW 174,94%. Untuk dividen yield-nya, INKP 0,70%,
TKIM 0,36%, dan FASW 0,92%. Kesimpulan dari perbandingan hasil analisis ini dari ketiga perusahaan dalam sektor material, yang paling layak untuk diinvestasikan adalah perusahaan dengan kode saham INKP dengan MOS 27% dan undervalued. Sedangkan untuk perusahaan yang tidak layak diinvestasikan yaitu FASW dengan MOS minus 91% dan overvalued. Adapun perusahaan pesaing dari INKP adalah TKIM. Pabrik Kertas Jiwi Kimia Tbk atau TKIM didirikan di Indonesia pada tanggal 2 Oktober 1972 dan dimulai beroperasi secara komersial pada tahun 1977. Kantor pusat Jiwi Kimia beralamat di Sinarmas Land Menara 2, lantai 7, Jalan MH Tarmin nomor 51, Jakarta 10350, Indonesia, dan pabriknya berlokasi di Jalan Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Saham yang memiliki 5% atau lebih saham pabrik kertas Jiwi Kimia Tbk adalah PT Purinusa Eksparsada 59,61%. Didirikan di Indonesia yang merupakan bagian dari kelompok usaha Sinarmas. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup usaha TKIM meliputi bidang industri, perdagangan, dan bahan-bahan kimia. Kegiatan usaha utama Jiwi Kimia adalah bergerak di bidang industri kertas, produk kertas, pengemas, dan lainnya. Jiwi Kimia beroperasi di bawah brand Asia Pulp dan Paper. Merek-merek Asia Pulp dan Paper yang diproduksi dan dipasarkan oleh Jiwi Kimia antara lain Inspira, Enlipo, Sinarline, Sinar Dunia, Paperline, Paperline Gold, Paperline Plus, Paperline 2000, Excaro, Excelpro, Enova, Fovac, Extra Prime, Excedo, Rivera, Integrite, Aegis, Ecto, Impression, dan Elustra. Pada tahun 1990, TKIM melakukan penawaran umum perdana saham atas 9.300.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dengan harga penawaran Rp9.500 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Surabaya, atau keduanya sekarang disebut Bursa Efek Indonesia, pada tanggal 3 April 1990. Adapun IPO-DAT untuk perusahaan TKIM yaitu pada tanggal 3 April 1990 dan untuk saham penawaran Rp9.300.000 dan untuk harga penawaran Rp9.500.000. PT Fajar Surya Wisesa Tbk atau FASW atau Fajar Paper merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi kertas kemasan yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1988 dan memiliki 5 mesin kertas dengan kapasitas produksi sebesar 1 juta ton per tahun. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam bahan kertas kemasan seperti coated, double-laid board, craft liner board, dan crowded medium paper. Pada tanggal 29 November 1994,
FASW memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham FASW atau IPO kepada masyarakat sebanyak 47 juta dengan nilai nominal 1.000 per saham dengan harga penawaran 3.200 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 19 Desember 1994. Pajar Surya Wisesa Tbk atau Pajar Paper atau FASW didirikan tanggal 13 Juni 1987 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1989. Kantor pusat Pajar Paper terletak di Jalan Abdul Muiz nomor 30, Jakarta 10610 dan pabrik terletak di Jalan Gardu Sawah RT 001 Kalijaya, Cikarang Barat, Bekasi. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Pajar Surya Wisesa Tbk antara lain PT Intercipta Sempana 51,61%, PT Intratata Usaha Mandiri 17,48% dan PT Garama Dananjay 5,82%.